Pemirsa sekalian, senang sekali berjumpa dengan Anda. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan pengertian dari ayat mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka, di mana ayat tersebut belum dimengerti dengan benar. Sebelumnya, mari kita baca terlebih dahulu dari firman Tuhan Injil Markus 16 ayat 14 sampai 20. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Amin. Baik, sekarang saya akan menjelaskan maksud dari 4 tanda-tanda tersebut. Tanda yang pertama, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Ini berbicara tentang orang-orang percaya selama dalam tugas memberitakan Injil, mereka menjumpai juga orang-orang yang dikuasai oleh setan-setan. Setan-setan di tempat-tempat tertentu, setan-setan pada benda-benda tertentu, kemudian orang-orang percaya dengan kuasa roh yang ada di dalam mereka untuk mengusir setan-setan itu. Kita baca 1 Yohanes 4 ayat 4. "Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia." Baik, dari ayat tersebut, dengan demikian hal ini menunjukkan bahwa pada orang-orang percaya di dalamnya ada roh yang lebih besar daripada roh-roh dunia ini. Ini adalah roh Yesus. Pengusiran setan-setan selalu di dalam nama Yesus, dan setan-setan pun pergi. Tanda yang kedua, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ini berbicara tentang orang-orang percaya dalam menyampaikan kabar baik, Injil, dan pengajaran-pengajaran, yaitu dengan bahasa-bahasa yang baru, yaitu bahasa yang penuh kuasa dan mengandung kekekalan. Sekarang saya akan mengulas sedikit tentang bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Sebelumnya kita baca Yohanes 8 ayat 40 dan 43. "Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham." Ayat 43. "Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku.
Hal penting dari kedua ayat ini adalah pada ayat 40 bahwa Yesus mengatakan kebenaran, dan pada ayat 43 bahwa ketidakmengertian mereka dengan perkataan-perkataan kebenaran yang Yesus katakan. Hal ini dikatakan Yesus sendiri dengan bahasaku. Mengapa demikian? Sebab mereka tidak dapat menangkap firman-Nya. Sebagaimana Yesus mengatakan kebenaran dengan istilah bahasaku kalau dia sedang berbicara. Kembali, orang-orang yang memberitakan Injil, mereka menggunakan bahasa-bahasa yang dikaruniakan Roh kepada mereka. Sekarang kita mempelajari bahasa-bahasa yang berhubungan dalam rangka memberitakan Injil. Ada yang namanya bahasa Roh, yaitu bahasa yang diperoleh oleh karena karunia Roh. Kita baca 1 Korintus 14 ayat 27 sampai 28. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa Roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada orang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Maksud dari ayat 27 sampai 28 ini adalah bahasa Roh dapat digunakan, tetapi harus ada orang lain yang menafsirkannya. Maksudnya bagaimana ini? Nah, jawabannya ada pada ayat 5 sampai dengan 6. Ayat 5, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa Roh, tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dalam bahasa Roh, kecuali orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Ayat 6, jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa Roh, apakah gunanya itu bagimu, jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran? Baik, jadi maksud dari ayat 27 sampai 28 ini adalah dalam pertemuan jemaat berkata-kata dalam bahasa Roh paling banyak 3 orang, dan bahasa Roh dapat digunakan, tetapi harus ada orang lain yang menafsirkannya, yaitu adalah agar jemaat dapat dibangun sehingga dapat dimengerti untuk hal pernyataan Allah atau tentang pengetahuan, nubuat, dan pengajaran. Sebagai contoh, waktu pertemuan jemaat ada altar call. Saya maju ke depan dan di hadapan hamba Tuhan ini, saya mendengar beliau sedang berkata-kata dalam bahasa Roh. Setelah sekian lama atau beberapa saat lamanya, setelah itu hamba Tuhan tersebut langsung bernubuat untuk saya. Hal seperti ini yang dimaksud dalam ayat 5 dan ayat 6. Jadi orang yang berbahasa Roh tersebut dapat menafsirkan sendiri ke dalam bentuk nubuatan, dan tentunya ini seperti yang tertulis di 1 Korintus 12 ayat 11. Tetapi semua ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Amin. Mungkin ada di antara saudara bertanya, Bang Dedi Leonanda, apa nubuatan hamba Tuhan itu? Jawabannya, ya yang sedang saya lakukan ini untuk saudara. Oke, kembali. Kemudian ada juga bahasa-bahasa yang mengandung hikmat-hikmat dari Allah dan juga pewahyuan-pewahyuan dari Allah. Tentunya bahasa-bahasa yang ada di ruang lingkup kekristenan ini sangat berbeda dengan bahasa-bahasa di dunia. Jadi kesimpulannya dari ayat mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka adalah dalam rangka pemberitaan Injil, menggunakan bahasa-bahasa yang dikaruniakan Roh kepada orang-orang percaya, yang tujuannya adalah pengenalan akan si kabar baik itu sendiri, yaitu Yesus Kristus, sehingga pengenalan akan Allah membuat orang mengerti bahasanya dan mendengar firman Tuhan. Tanda yang ketiga, mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Nah, untuk tanda yang ketiga ini kita simpan dulu, dan tentang ini nanti saya akan jelaskan. Saya jelaskan dahulu untuk tanda yang keempat. Mohon bersabar ya. Tanda yang keempat,
mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ini berbicara tentang orang-orang percaya saat dalam memberitakan Injil, mereka juga menjumpai orang-orang sakit dan mereka meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh karena Tuhan Yesus bekerja dan meneguhkan firman itu. Amin. Sekarang kita kembali ke ayat, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Dalam ayat mereka akan memegang ular, mari kita baca terlebih dahulu Kejadian 2 ayat 16-17 dan Kejadian 3 ayat 1-7. Kejadian 2 ayat 16-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Kejadian 3 ayat 1-7. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahuinya bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Demikianlah firman Tuhan. Pada Kejadian 2 ayat 16 dan Kejadian 3 ayat 1 bahwa ular mengatakan hal yang berbeda dan kebalikan dari firman Tuhan Allah. Dan ular yang menyesatkan seluruh dunia adalah iblis atau Satan. Kita baca Wahyu 12 ayat 9. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Nah, di dalam percakapan tersebut, perempuan ini ada menyebutkan raba buah itu. Ini merupakan kata-kata yang ditambah oleh perempuan. Itu artinya ada penambahan kata di situ. Yang sebenarnya firman Allah, jangan kau makan buahnya. Jadi tidak ada kata-kata raba buah itu. Dan saya akan jelaskan makna dari kata raba. Kata raba itu merupakan suatu tindakan yang sama dengan memegang. Itu bisa dilihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, ada hal menarik di sini, di mana kata raba atau memegang oleh perempuan pada zaman awal penciptaan di Perjanjian Lama dengan kata memegang oleh orang-orang yang memberitakan Injil pada zaman Perjanjian Baru. Namun sebelum saya membahasnya lebih lanjut, nanti kita akan kembali lagi ke sini. Di Kejadian 3 ayat 1-7 menceritakan di mana bahwa ular menjelaskan kepada perempuan tersebut seperti seorang guru yang sedang mengajar suatu ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, bahkan menentang firman Tuhan.
Yang ular ajarkan kepada perempuan tersebut adalah kebalikan dari firman Tuhan Allah dengan tipu daya dan menyesatkan. Untuk pengertian kata ular, dalam ayat memegang ular adalah naga besar, si ular yang menyesatkan seluruh dunia disebut iblis atau Satan. Tentunya kita semua tahu pekerjaan iblis, seperti pencuri yang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Dapat kita bayangkan, ini suatu hal yang menakutkan, kengerian, bahaya, tipu daya, dan menyesatkan. Jadi dalam ayat memegang ular adalah berbicara tentang suatu hal yang menakutkan, mengerikan, berbahaya, tipu daya, mempunyai resiko besar yang pada ujungnya adalah dapat menyesatkan. Jadi yang dimaksud dengan mereka akan memegang ular adalah orang-orang percaya dalam tugas pemberitaan Injil mempunyai keberanian untuk menghadapi suatu hal yang menakutkan, mengerikan, berbahaya, berisiko besar, menyesatkan mereka. Keberanian di sini bukanlah maksudnya berani karena nekat, tetapi suatu sesuai dengan firman Tuhan pada 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Sekarang saya akan menjelaskan ayat berikutnya. Setelah ayat mereka akan memegang ular, lanjutannya ada tanda koma di situ, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Sekarang saya akan menjelaskan pengertian dari ayat dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Di situ ada kata racun dan maut. Untuk kata racun, kita baca terlebih dahulu Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil, menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudara tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Amin.
Jadi dari ayat-ayat yang sudah saya bacakan tadi, ada kata racun terdapat pada ayat 8. Bahwa racun terdapat pada lidah. Yang jadi pertanyaan, racun pada lidah siapa? Kembali kita baca Yakobus 3 ayat 1. Saudara-saudara, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Nah, di sini bisa kita ketahui ini berbicara tentang guru. Jadi menjawab pertanyaan, racun pada lidah siapa? Jawabannya adalah pada lidah guru. Dan ada pertanyaan lagi, guru yang bagaimana yang lidahnya penuh racun? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita baca 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 22. 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 22. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukumannya telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar yang terus menerus. Saya ulangi, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal. Hukum, dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka, dan tiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan, dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman, terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan, padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar, dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berpoya-poya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka. Kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu, mata mereka penuh nafsu jinah, dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar. Maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Bileam, anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai bebas yang bisu berbicara dengan suara manusia,
dan mencegah kebebalan nabi itu. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taupan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat, sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang itu, ia adalah hamba orang itu. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini: anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi mandi kembali lagi ke kubangannya. Untuk menjawab pertanyaan guru yang bagaimana yang lidahnya penuh racun, dari ayat-ayat yang sudah saya bacakan tadi adalah guru-guru palsu yang memasukkan ajaran-ajaran sesat yang membinasakan. Dan guru-guru tersebut ada di antara orang-orang dari kalangan kekristenan sendiri, yaitu pada ayat tertulis, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Pengajaran dari guru-guru palsu ini sangat berbahaya. Ini dikarenakan dalam pengajarannya ada memakai ayat-ayat firman Tuhan, sehingga seolah-olah mengajarkan kebenaran, tapi sebenarnya bukan kebenaran, dan ujungnya adalah kebinasaan. Di dalam Amsal 14 ayat 12 dan Amsal 16 ayat 25, keduanya sama, yaitu tertulis, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ini maksudnya, ajaran-ajaran dari guru-guru palsu tersebut seakan-akan seperti kebenaran atau jalan yang disangka orang lurus, karena mereka juga memakai ayat-ayat firman Tuhan, tetapi sebenarnya bukan kebenaran dan ujungnya adalah kebinasaan. Baik, kita lanjut ke kata maut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata maut adalah yang dapat menyebabkan mati atau mendatangkan kematian. Kita baca Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Nah, di Yohanes 5 ayat 24, lawan kata maut itu adalah kata hidup. Sekarang kita lihat dulu kata hidup. Mari kita baca Yohanes 11 ayat 25 dan Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 11 ayat 25, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pada kedua ayat itu kata hidup adalah Yesus. Untuk menjelaskan apakah yang dimaksud dengan maut, sekarang kita lihat pada Yohanes 5 ayat 24, bahwa sebelum kata maut ada tertulis, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Tentang hidup yang kekal kita baca Yohanes 6 ayat 47 dan Yohanes 10 ayat 28. Yohanes 6 ayat 47, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Yohanes 10 ayat 28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Di dalam ayat yang terdapat kata hidup yang kekal adalah penyataan Allah dan janji Allah kepada mereka yang percaya. Sedangkan arti hidup yang kekal adalah, jawabannya ada di Yohanes 13 ayat 3. Inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar
dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi dengan demikian kita lebih jauh lagi memahami bahwa hidup yang kekal adalah mengenal Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus. Dan maut di sini pengertiannya adalah tidak mengenal Allah yang benar dan tidak mengenal Yesus Kristus yang menyebabkan kematian kekal dan binasa. Binasa di sini maksudnya adalah karena mereka tidak memiliki hidup kekal. Sampai di sini kita sudah mempunyai gambaran tentang racun maut. Jadi pengertian racun maut adalah guru-guru palsu yang memberikan ajaran-ajaran sesat, dan guru-guru palsu tersebut bila berbicara bukanlah tentang kebenaran yang akhirnya menghalangi pengenalan Allah yang benar dan pengenalan akan Yesus Kristus yang menyebabkan kematian kekal dan binasa. Pada waktu zaman kekristenan dan murid-murid Yesus mula-mula, keberadaan guru-guru palsu ini sudah ada. Dan dalam setiap zaman dunia sampai sekarang, guru-guru palsu ini ada. Ini bisa dilihat dari produknya, yaitu ajaran-ajaran, doktrin-doktrin, buku-buku, tulisan-tulisan yang tidak berdasarkan kebenaran karena memakai pengertian mereka sendiri. Mungkin ada yang bertanya, emang ada di Alkitab orang-orang yang mendasarkan kebenaran memakai pengertian mereka sendiri? Jawabannya ada. Kita baca Roma 10 ayat 3. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Dan orang-orang percaya pada zaman sekarang memakai kitab suci. Kalau di Indonesia adalah Alkitab. Dengan Alkitab sebenarnya kita bisa dengan mudah mengidentifikasi mana-mana ajaran-ajaran atau doktrin-doktrin yang tidak alkitabiah. Dan guru-guru palsu ini memutarbalikkan Injil Kristus. Mereka mencari-cari ayat-ayat yang mendukung pengajaran dan doktrinal mereka. Heran ya, bahkan dalam perkembangan selama ini doktrin-doktrin dari guru-guru palsu sebelumnya melahirkan doktrin-doktrin baru dan lebih berbahaya. Kembali, sedangkan pengertian minum terlebih dahulu kita baca 1 Korintus 10 ayat 4. Dan mereka semua minum rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Jadi pengertian minum adalah maksudnya berbicara tentang minum-minuman rohani, yaitu menerima suatu pengetahuan rohani. Sekarang kita kembali ke ayat, sekalipun mereka minum racun maut. Nah, yang jadi pertanyaan, orang-orang percaya seperti apa yang minum racun maut? Kita baca 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai 27 dan 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 6. 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai 27. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar daripada mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar daripada mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu.
sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia di dahulu telah mengajar kamu, demikian hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. 1 Yohanes 4 ayat 1-6. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal dunia, dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Jadi berdasarkan ayat-ayat yang telah saya bacakan tadi, maka hal-hal penting yang kita ambil seperti 1. Orang-orang percaya yang telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus di 1 Yohanes 2 ayat 20. 2. Orang-orang percaya yang mengetahui kebenaran di 1 Yohanes 2 ayat 21. 3. Orang-orang percaya yang mengenal roh Allah di 1 Yohanes 4 ayat 2. 4. Orang-orang percaya tersebut dipersiapkan dan diperlengkapi untuk menghadapi orang-orang yang berusaha menyesatkan di 1 Yohanes 2 ayat 26. Dari uraian-uraian penjelasan tadi, mereka akan memegang ular adalah orang-orang percaya dalam tugas pemberitaan Injil, mempunyai keberanian untuk menghadapi suatu hal yang menakutkan, mengerikan, berbahaya, berisiko besar menyesatkan mereka. Dan untuk pengertian, sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka adalah orang-orang percaya yang beroleh pengurapan dari Yang Kudus, mengetahui kebenaran, mengenal roh Allah yang dalam melaksanakan pemberitaan Injil, sekalipun mereka menerima pengetahuan ajaran-ajaran sesat dari guru-guru palsu yang bila berbicara bukanlah tentang kebenaran, yang akhirnya menghalangi pengenalan Allah yang benar dan pengenalan akan Yesus Kristus, sehingga menyebabkan kematian kekal dan binasa. Tetapi semuanya itu tidak akan bisa membuat mereka tersesat dan binasa. Haleluya. Sekarang bonus. Ini ada tambahan sebagai bonus, yaitu makna kata raba atau memegang oleh perempuan pada zaman awal penciptaan di Perjanjian Lama dengan kata memegang oleh orang-orang percaya yang memberitakan Injil pada zaman Perjanjian Baru. Kejadian 3 ayat 3. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, "Jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Dalam ayat selanjutnya, perempuan dan suaminya akhirnya memakan buah itu, dan itulah awal manusia jatuh dalam dosa. Yang mana sebelum mereka memakannya, perempuan terlebih dahulu mendapat pengajaran dari ular yang bertindak seperti seorang guru, di mana diceritakan bahwa ular menjelaskan kepada perempuan tersebut seperti seorang guru yang sedang mengajar suatu ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, bahkan menentang firman Tuhan. Yang ular ajarkan kepada perempuan tersebut adalah kebalikan dari firman Tuhan Allah dengan tipu daya dan menyesatkan. Perempuan disesatkan oleh pengajaran ular sehingga perempuan dan suaminya pun tersesat, dan akibat makan buah tersebut mereka jatuh dalam dosa sehingga mereka diusir oleh Tuhan Allah dari Taman Eden. Dalam firman Tuhan akibatnya adalah mati. Maksudnya adalah berpisahnya manusia dengan Tuhan dalam kerohanian maupun secara fisik.
Sejak manusia jatuh dalam dosa, sejak itulah manusia mengenakan sifat-sifat dosa. Hal ini dilihat dari cara manusia dan perempuan itu mencari pembenaran diri di hadapan Tuhan Allah, bukannya mengakui kesalahan mereka atau mohon ampun kepada Tuhan Allah, tetapi sebaliknya manusia malah mengalihkannya kepada Tuhan Allah yang bertanggung jawab karena menempatkan perempuan di sisi manusia, dan perempuan itu pun juga menunjuk kepada ular yang memperdayanya. Dosa manusia dan perempuan ini adalah pelanggaran terhadap perintah Tuhan Allah, baik dalam perbuatan, perkataan, dan pikiran. Kita lihat di Roma 3 ayat 23. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 5 ayat 12. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Dan Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa adalah maut. Sebelumnya saya telah menjelaskan pengertian maut, yaitu tidak mengenal Allah yang benar dan tidak mengenal Yesus Kristus yang menyebabkan kematian kekal dan binasa. Seperti yang dikatakan di Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Saudara, apakah saudara ingin tahu apa kehendak Tuhan kepada orang berdosa? Kita baca di 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Dari ayat tersebut, apa yang dikehendaki Tuhan? Yaitu supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tentunya kita ingin selamat dan tidak binasa. Lalu bagaimana caranya untuk memiliki hidup kekal dan selamat tidak binasa? Kita berpikir bahwa dengan usaha sendiri untuk mendapatkan hidup kekal dengan jalan berbuat baik, amal, melayani, dan lain sebagainya. Pertanyaannya, sebaik apakah kita? Dan standar Allah adalah sempurna. Matius 5 ayat 48. Saya ulangi, Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Manusia berdosa, dengan satu dosa saja sudah mencemari hidup kita dan membuat kita tidak layak di hadapan Allah yang sempurna. Itu artinya dengan cara dan usaha manusia, mustahil manusia selamat dan memperoleh hidup yang kekal, dan manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Lalu apa yang Allah lakukan dengan hal seperti ini? Kita baca Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi, dengan upaya dari Allah sendiri untuk menyelamatkan manusia, yaitu Allah sendiri mengorbankan dirinya di dalam Yesus Kristus. Allah menunjukkan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan dirinya di dalam Yesus Kristus. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang telah diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Apa yang Yesus lakukan? Yesus disalib untuk menjalani hukuman atas dosa kita, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebelum mati Yesus mengatakan, sudah selesai. Artinya seluruh hutang dosa kita sudah dibayar lunas. Dia mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari ketiga, naik ke surga dan menyediakan hidup kekal surga kepada kita secara cuma-cuma. Anugerah hidup kekal ini hanya dapat diterima dengan iman, yaitu dengan beriman Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, dan menerima Yesus di dalam hati sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan percaya kepadanya. Ya, percaya saja. Amin. Baik, kita kembali lagi ke orang-orang percaya yang memberitakan Injil pada akhir zaman, mengingatkan kita kepada manusia pertama
yaitu perempuan dan suaminya, di mana baik orang-orang percaya dan manusia pertama ketika mendapat ajaran-ajaran sesat baik oleh ular di zaman manusia pertama dan guru-guru palsu di akhir zaman, dan hasilnya adalah untuk manusia pertama yaitu perempuan dan suaminya menjadi tersesat yang akhirnya berpisah dengan Tuhan dalam kerohanian dan secara fisik. Sedangkan orang-orang percaya yang memberitakan Injil pada akhir zaman tidak menjadi tersesat dan tidak mengalami kematian kekal dan binasa karenanya. Mungkin ada pertanyaan yang timbul, kenapa ya murid-murid Yesus waktu Yesus menjelaskan tanda-tanda yang menyertai orang-orang percaya, murid Yesus tidak bingung, tidak mengerti atau bertanya apa yang dimaksud Yesus, minum racun misalnya. Itu karena murid-murid sudah belajar dan mempelajari ajaran Yesus, tentunya mereka memahami sehingga mereka mengerti bahasa Yesus dan mengenal Tuhan mereka yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Demikian penjelasan saya. Jadi tanda-tanda yang menyertai orang-orang percaya maksudnya adalah Roh Yesus yang bekerja di dunia ini melalui orang-orang percaya yang beroleh pengurapan dari Yang Kudus, mengetahui kebenaran, mengenal Roh Allah, dan memiliki pengertian, pengetahuan, pemahaman, hikmat, dan pewahyuan daripadanya. Dalam hal ini mengerti bahasa Yesus dengan tujuan memberitakan Injil, kabar baik, sehingga orang-orang mengenal Allah yang benar dan mengenal Tuhan Yesus Kristus. Untuk menutup penjelasan saya, biar Tuhan Yesus sendiri yang berbicara kepada Anda melalui firman-Nya. Kita baca 1 Yohanes 5 ayat 18-20. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya, Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, saya ingin membacakan beberapa ayat firman Tuhan di Alkitab untuk Anda di Matius 11 ayat 1-6. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakan kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Saudara, pada kesempatan ini saya mengundang saudara untuk menerima Yesus sebagai Tuhan pribadi Anda. Mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus Kristus, saya adalah orang berdosa. Ampuni saya yang berdosa ini. Saya bertobat dari segala dosa saya. Yesus, masuklah dalam hatiku, menjadi Tuhan dan Juru Selamat sekarang sampai selamanya. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, dengan doa sederhana tadi, saudara sudah lahir baru dan selamat datang dalam keluarga Allah.